Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ardiansah dari kelas PAI 5L dengan mata kuliah Ushul Fiqih 1 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Sunnah dan metodologinya. Rumusan masalahnya yang pertama itu definisi Al-Sunnah, yang kedua jenis-jenis Al-Sunnah, 3 kriteria Al-Sunnah yang dapat dijadikan sumber hukum, dan yang keempat metode yang digunakan dalam menetapkan hukum sunnah. Definisi sunnah. Secara etimologi, al-sunnah berarti at-taharikah atau jalan, baik yang terpuji ataupun yang tercela. Pertama, menurut ulama hadis, muhadisun, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat jasmani dan akhlak beliau baik itu sebelum diutus maupun sesudahnya. Yang kedua, menurut ulama usul al-fiqh, usuliyun, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain dari Al-Quran, baik itu perkataan, perbuatan, dan takrir yang pantas dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syar'i. Yang ketiga, menurut ulama fiqh, fuqaha, suatu sifat hukum atas suatu perbuatan yang apabila dikerjakan memperoleh pahala, sementara jika ditinggalkan maka tidaklah berdosa. Fungsi al-sunnah. Yang pertama, bayan. Takkid artinya bahwa sunnah memiliki fungsi memperkokoh uraian hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, seperti perintah menunaikan sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, bayan. Tafsil bayan, tafsir di sini sunnah berfungsi menjelaskan dan merinci petunjuk yang global dalam Al-Quran, seperti tata cara menunaikan sholat dan menjalankan ibadah haji. Yang ketiga, bayan tashri, mengandung maksud bahwa sunnah dapat menentukan suatu hukum secara mandiri yang belum dijelaskan kepastian hukumnya oleh Al-Quran. Jenis-jenis al-sunnah. Sunnah qauliyah adalah perkataan yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah fi'liyah adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Tirmizi berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Ibnu Abu Umar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. Ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW ketika membuka salat mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Beliau juga mengangkat tangan ketika ruku dan mengangkat kepalanya dari ruku. At-Tirmizi nomor 237. Sunnah taririyah adalah diamnya Rasulullah SAW atas ucapan atau perbuatan sahabat. Sikap diam Rasulullah tersebut dipandang sebagai persetujuan beliau. Kami mengepung benteng Khabir milik Yahudi, Khaybar milik Yahudi. Lalu ada seseorang dari Yahudi membuang sebuah kantong kulit yang di dalamnya terdapat lemak. Lalu aku mencarinya untuk kuambil, kemudian aku berpaling. Ternyata Nabi SAW. Aku menjadi malu kepada beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3157. Kriteria al-sunnah yang dapat dijadikan sumber hukum. Sunnah tasriyah memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk diikuti oleh umat Islam. Adapun ruang lingkup dari sunnah tasriyah ini mencakup 3 bidang utama, yaitu akidah, amaliyah, ibadah, dan akhlak. Perbedaan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih yang artinya sehat atau tanpa cacat, atau hadis yang
muttasil, bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil dan didobit atau kuat daya ingatan, sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan, syad dan cacat ilat. Yang kedua, hadis hasan adalah hadis yang dinuklikan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya dan tidak cacat. Dan yang ketiga, hadis dhaif adalah hadis yang lemah atau hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum sunnah. Pertama, sunnah Rasulullah SAW yang sahih adalah sumber kedua dalam hierarki sumber hukum Islam. Penetapan validitas sunnah tersebut apabila mencapai mutawatir atau ahad masyhur. Kedua, jika ditemukan hadis yang bertentangan satu dengan lainnya, maka harus ditempuh salah satu dari 4 langkah. Salah satunya yaitu mengamalkan hadis yang rajih, lebih kuat kualitasnya baik dari sisi sanad maupun dari sisi matanya, dan meninggalkan hadis yang lemah kualitasnya marjuh. Ketiga, menerapkan kritik hadis yang dimaksud untuk membedakan hadis sahih dari hadis dhaif dan menetapkan status dan kredibilitas para periwayatnya baik dari segi jars ataupun takdilnya. Keempat, hadis dapat dilakukan spesifikasi, pembatasan penjelasan terhadap globalitas hadis dengan hadis lain yang sahih, baik mutawatir ataupun ahad, selama hadis itu benar-benar dipastikan berasal dari Rasulullah SAW. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.